Sudah terlihat slide-nya? Oke. Nah, ini mungkin penjelasan buat kelas dulu sebelum nanti saya ke Rahmat Hidayat. Jadi ini adalah penjelasan yang paling awal sudah pernah saya sampaikan, mungkin slide-nya berbeda karena kita kembali ke medan potensial atau medan gravitasi ya, karena pembelajarannya ini seharusnya sudah. Nah, ini kemarin dari yang penjelasan awal itu saya keluarkan di UTS. Nah, harapannya sudah bisa, karena waktu itu saya menanyakan gimana, sudah bisa ngitung? Bisa Pak, ada berapa orang itu saya tanya, udah siap, udah bisa gitu. Tetapi pada saat ujian ternyata ada sekitar 14 mahasiswa yang tidak menjawab sama sekali, jadi kosong gitu ya. Jadi saya pikir ini ilustrasi yang cocok meneruskan penjelasan tadi, karena mungkin sebenarnya mungkin bisa ngitungnya tapi mungkin tidak dilakukan, ya berarti nilainya 0 gitu ya kalau misalkan tidak menjawab gitu ya. Yang lainnya mungkin menjawab sedikit atau mungkin kehabisan waktu atau apa, karena sebelumnya sudah dibahas tentang perhitungan ini. Jadi kemarin itu kita mencoba melakukan bentuk sederhana ini untuk menunjukkan apa ya, pemahaman berkaitan dengan perhitungan forward ya, forward calculation untuk medan gravitasi. Di titik P ini misalkan kita bisa melihat ada komponen vertikal GZ dan komponen horizontal GX. Kalau komponen totalnya ini ada GR. Nah, persamaan GR ini kurang lebih nih gamma M besar per R kuadrat. Sedangkan kalau GZ ini adalah ada sudutnya cos theta, ini berhubungan dengan cos theta ini. Dan cos theta ini kalau kita coba lihat, saya coba gambarkan trigonometrinya di sini untuk mempermudah penjelasan. Maka cos theta itu berhubungan dengan Z dibagi R, maka persamaan GZ ini seperti ini. Dan M ini kalau kita jabarkan ada rho dikali volume, tapi karena kita kemarin sudah membahas berkaitan dengan anomali, maka delta G itu berhubungan dengan delta rho yang berhubungan dengan kontras densitas. Nah, dari bentuk ini harusnya bisa dilakukan perhitungan kalau kita mengetahui koordinat titik pengamatan, koordinat titik sumber, dan juga mengetahui jari-jari ya, jari-jari dari bola atau sumbernya. Nah, kalau Anda melakukan perhitungan mungkin Anda mudah ini. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya stasiun ini, Anda bisa hitung dengan Excel atau dengan tulisan tangan, itu akan lebih mudah membantu Anda, atau menggunakan software pemrograman yang lain itu juga bisa. Ini titik-titiknya, misalkan ada stasiun 1 sampai stasiun 10, ini ada bola, bendanya homogen misalkan 500 kg per meter kubik, anggap saja delta rho, yang lainnya tidak ada masanya, begitu untuk ilustrasi sederhana. Dan kita bisa gunakan persamaan yang ini tadi untuk menghitung komponen vertikal. Dan kita akan mendapatkan contoh hasil perhitungannya berupa grafik ini. Plot warna biru ini ditunjukkan untuk skala kedalaman, ke bawah ini positif, setelah 0 ini negatif untuk elevasinya, karena ini skalanya kedalaman, jadi ini yang ke atas ini negatif. Sedangkan yang GZ ini warna hitam, ini untuk plot kurva yang warna hitam seperti ini. Ini dalam mikrogal, jadi cukup kecil. Satuannya dari SI perlu kita perhatikan ke satuan mikrogal atau miligal. Kurang lebih itu ceritanya dari gambar ini. Kalau Anda melakukan perhitungan nanti akan bisa mendapatkan variasi kurva sederhananya seperti ini. Ini bukan lingkaran tapi ini bendanya adalah bola. Nah, ini bentuknya mungkin representasi bolanya, lebih baik di ilustrasi yang ini. Oke, nah kemudian kalau untuk dua bola, maka satu stasiun ini perlu mengukur pengaruh dari sumber yang biru, dan pada stasiun ini juga perlu melakukan perhitungan untuk pengaruh yang merah. Kurang lebih kalau dipisah ada dua respon, yang merah ini memberikan respon seperti ini, pink, yang warna pink, sedangkan yang biru seperti ini. Nah, kalau total maka digabungkan antara anomali yang biru dan yang merah, jadinya akan bentuk kurva seperti ini. Jadi ada anomali yang berharga negatif dan ada anomali yang berharga positif.